Hai Sobat Cooking, ketemu lagi nih di Dapur Iza. Kali ini aku mau bikin mie goreng. Ini mie goreng kayak mie tek-tek ala abang-abang gitu, tapi aku coba pakai mie kering. Buat teman-teman yang penasaran dan ingin tahu gimana cara pembuatannya, yuk tonton video ini sampai selesai ya. Kita belajar bareng di Dapur Iza. Let's get cooking! Untuk bahan bumbunya, ini aku pakai 12 siung bawang merah. Ini aku mau bikin bumbu sekitar 4-5 porsi. Kalau teman-teman cuma mau bikin 1 porsi, silakan bisa pakai kurang lebih 3 siung ya. Kemudian untuk bawang putihnya aku pakai 4. Kalau teman-teman mau bikinnya cuma 1 porsi, bisa pakai 1 bawang putih aja, karena nanti masih ditambah bawang lagi untuk yang dicincang. Kemudian kemirinya aku pakai 8. Kalau teman-teman hanya bikin 1 porsi bisa pakai 2. Untuk cabenya itu sesuaikan dengan selera aja ya. Kemudian untuk ebinya juga sesuaikan dengan selera. Kalau teman-teman pengen ebinya yang kuat aromanya bisa dibanyakin lagi. Kalau mau yang sedang-sedang juga boleh. Jadi terserah ya. Dan ini untuk resep bumbunya. Jadi nanti aku bikin bumbu dulu, setelah itu baru masak mie-nya. Kemudian untuk bumbu pelengkapnya ini ya, teman-teman bisa screenshot atau nanti bisa baca di kolom deskripsi bawah video. Untuk membuat bumbunya, langkah pertama kita goreng dulu bawang putih, bawang merah, cabai, kemiri, dan ebi. Ini prosesnya sama kayak bikin bumbu nasi goreng yang pernah aku share kemarin. Ini biar nggak ada aroma langu dan aromanya biar makin sedap, jadi digoreng dulu sebelum dihaluskan. Biar nanti jadi kayak semacam bumbu instan tapi homemade. Ini bisa disimpan nanti di lemari, kalau kapan waktu mau bikin nasi goreng, mau bikin mie goreng, ini kita tinggal pakai aja. Begitu ya. Ini aku sengaja minyaknya sedikit, karena kalau minyaknya banyak itu kalau nyiprat-nyiprat itu bisa kemana-mana. Ini minyak sedikit, kemudian sambil terus diaduk untuk meminimalisir terjadinya cipratan-cipratan minyak. Nggak perlu sampai kering ya, setengah mateng juga nggak apa-apa. Ini udah aku mau angkat, kemudian aku mau tiriskan dulu. Lanjut kita haluskan dengan cobek ya. Kalau di blender atau di chopper itu nanti harus ditambah minyak lagi. Jadi aku di sini nggak mau kebanyakan minyak. Jadi aku mau diulek aja pakai cobek seperti ini ya. Ini gampang banget dihaluskan karena semuanya udah lunak. Jadi nggak perlu mengeluarkan banyak tenaga. Ini juga udah cepet halus seperti ini ya. Nah ini udah lumayan halus. Setelah ini dihaluskan, akan kita tumis lagi sampai matang sempurna. Ini aku pakai minyak sisa tadi, aku tambah sedikit lagi ya. Kemudian aku mau goreng, ditumis seperti ini sampai benar-benar matang. Kalau bumbu ini goreng numisnya ini sampai benar-benar matang, itu awet kok. Apalagi kalau disimpannya di kulkas itu lebih awet. Di suhu ruangan itu bisa kalau sampai 5 hari itu nggak apa-apa, karena ini kan tidak mengandung air, semuanya minyak, jadi awet. Kalau di suhu ruang lebih dari 5 hari, aku sendiri belum tahu ya, karena belum pernah nyoba. Tapi kalau saran dari aku sih, kalau bikin jangan lebih dari 5 hari ya, biar kualitasnya tetap terjaga. Nah ini udah jadi, aku mau taruh di mangkok dulu ya. Teman-teman jangan salfok sama wajanku yang udah hitam-hitam ya. Kalau bikin mie goreng atau nasi goreng, aku lebih nyaman pakai wajan yang jadul kayak gini ketimbang pakai wajan-wajan teflon. Ini sambalnya udah ready. Nanti yang sebagian aku mau simpan, yang sebagian aku buat masak mie gorengnya. Ini aromanya wangi banget loh. Dan tentunya rasanya juga enak. Cobain deh teman-teman bikin sambal kayak gini. Nanti kalau mau bikin nasi goreng apa mie goreng tinggal dituang aja. Kemudian untuk masak selanjutnya ini bahannya ada mie. Aku pakai mie kering ya.
Kemudian ada telur, karena aku masaknya 2 porsi, jadi telurnya aku kasih 2. Dan aku mau kasih daun bawang, ini 2 batang ya, biar sedep. Kemudian ini bawang putihnya yang nanti dicincang, aku kasih 2, juga mericanya ini 1/4 sendok teh aja karena tadi cabenya aku udah pakai banyak. Kemudian kaldunya sesuaikan dengan selera, garamnya juga sesuaikan dengan selera. Ini aku pakai suiran ayam goreng, juga bakso dan sosis. Kemudian untuk sayurannya aku pakai kol dan juga jesin atau sawi hijau. Nanti ditambah sedikit air ya, biar nggak kering banget, dan kecap. Kecapnya nanti sesuaikan dengan selera teman-teman aja. Kalau mau manis silakan bisa ditambah. Kemudian aku mau potong-potong dulu ini bakso juga sosisnya. Ini kemudian aku juga cincang bawang putihnya. Bawang putih ini sebenarnya kalau nggak dipakai juga nggak apa-apa, karena tadi di bumbu itu udah ada bawang putihnya. Tapi kalau mau lebih sedap lagi pakai tambahan bawang putih. Kemudian minyak aku rebus dulu. Ini ngerebus minyak nggak usah lama-lama ya, karena kalau lama-lama nanti terlalu lembek atau overcook. Kalau yang dipakai abang-abang gerobak itu biasanya mie telur gitu kalau aku nggak salah lihat. Tapi ini aku pakai Ecomi karena aku punyanya stok yang Ecomi ini. Nah ini udah ya, udah mateng. Kemudian aku mau tiriskan dulu. Langkah selanjutnya, ini aku panaskan dulu wajan kosong. Setelah benar-benar panas, baru kita tuang sedikit minyak. Nggak usah banyak-banyak minyaknya ya. Kemudian kita bisa ratakan seperti ini. Setelah itu baru kita tumis bawang putihnya. Bawang putih pertama kali ya. Kalau sudah sedikit kecoklatan bawang putihnya dan sudah mengeluarkan aroma harum, kita bisa sisihkan dulu. Kemudian kita tambahkan daun bawangnya. Daun bawang ini kalau aku suka ditumis, jadi aromanya biar harum. Tapi kalau teman-teman mau ditaruh di belakang, pas akhir udah minyak udah mateng baru taruh daun bawang, itu juga nggak apa-apa. Ini aku telurnya mau orak-arik dulu sebentar. Telurnya setelah matang seperti ini, baru aku tambahkan bumbu tadi yang udah aku bikin ya. Ini aku pakai 2 sendok karena bikin 2 porsi. Ditumis-tumis sebentar aja seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan bakso, sosis. Kita tumis sebentar biar bakso sama sosisnya layu ya. Kalau sudah, kita tambahkan kolnya juga sawi hijaunya. Ini masaknya pakai api besar ya teman-teman. Jadi harus diaduk terus. Kalau sudah layu sayurannya, lalu kita bisa tambahkan sedikit air biar nggak gosong. Nah ini biar sayurannya juga matang. Masak sebentar aja ya. Kemudian setelah itu kita akan tambahkan bumbu-bumbunya. Ada lada, kemudian garam, juga kaldunya. Kalau teman-teman mau tambah micin silakan. Kemudian kita masukkan minyak. Setelah itu kita aduk-aduk supaya semuanya tercampur rata. Kalau nggak dikasih air tadi itu biasanya gosong pas diginiin ya. Tadi dikasih air sedikit biar nggak gosong. Ini kita aduk terus pokoknya, karena ini apinya api cukup besar. Jadi kalau nggak terus diaduk rawan gosong. Setelah itu kita akan tambahkan kecap manis. Untuk ukuran kecap manisnya sesuaikan dengan selera ya. Sampai warnanya cantik dan sampai rasanya pas. Karena ini aku tadi nggak pakai gula. Untuk manis-manisnya cukup aku gunakan kecap manis aja. Seperti ini ya. Nanti kita aduk terus, pastikan sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Jangan lupa teman-teman sambil koreksi rasa juga. Ini udah mateng, udah tercampur, udah aku koreksi rasa. Sekarang disajikan. Taburi bawang goreng di atasnya biar makin harum. Nah ini udah jadi, tinggal disantap. Gimana teman-teman, mudah kan cara pembuatannya? Buat teman-teman silahkan mencoba di rumah ya.
Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.